Ada saat-saat dalam hidup ketika kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan apapun, tidak lagi memaksa seseorang untuk mengerti, tidak lagi mengejar seseorang yang bahkan tidak menoleh. Kamu berhenti berbicara bukan karena kamu tidak mencintai lagi, melainkan karena kamu akhirnya mencintai dirimu sendiri lebih dari drama yang mereka ciptakan. Dan ironisnya, justru ketika kamu mulai memilih diam, semuanya berubah. Keheninganmu yang dulu tampak seperti kelemahan, kini berdiri tegak sebagai sesuatu yang menakutkan. Seseorang yang sebelumnya tidak peduli, mulai bertanya-tanya. Seseorang yang dulu merasa kamu akan selalu ada, mulai gelisah. Seseorang yang selama ini merasa aman dengan posisinya, mulai merasakan kehilangan bahkan sebelum itu terjadi. Keheninganmu adalah bayangan yang mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Di tengah keramaian ada ruang kosong yang tiba-tiba mereka sadari, ruang yang dulu terisi oleh kehadiranmu. Mereka mulai merindukan hal-hal yang dulu mereka anggap biasa. Pesan sederhana darimu yang tidak lagi datang. Perhatian kecil yang mereka abaikan. Suara yang mereka pikir tidak akan pernah hilang. Dan energi hangat yang dulu mereka sia-siakan. Dalam video ini kita akan menggali lebih dalam. Mengapa manusia sering baru menghargai seseorang setelah orang itu berhenti bicara? Bagaimana psikologi menjelaskan perubahan drastis ini? Kenapa diam bisa lebih menusuk daripada kata-kata? Dan bagaimana keheningan kamu bisa menjadi cermin yang memperlihatkan semua kesalahan yang mereka coba hindari? Kamu akan memahami bahwa keheningan bukan sekadar tidak berbicara. Keheningan adalah keputusan besar. Keheningan adalah kekuatan. Keheningan adalah tanda bahwa kamu sudah berkembang lebih jauh dari versi dirimu, yang dulu selalu mencoba bertahan, sementara kamu perlahan membangun kembali hidupmu. Mereka justru mulai berhadapan dengan sesuatu yang sulit mereka kendalikan, ketakutan akan kehilangan seseorang yang dulu mereka pikir tidak akan pernah pergi. Di balik semua itu ada kenyataan pahit yang harus mereka terima, bahwa cinta yang tidak dijaga akan perlahan pergi, bahwa perhatian yang tidak dihargai akan berubah menjadi jarak, dan bahwa seseorang yang dulu begitu mereka remehkan, kini menjadi seseorang yang paling mereka cari, namun tidak bisa mereka temukan lagi. Pada akhirnya video ini bukan hanya tentang hubungan, ini tentang harga dirimu, tentang kekuatanmu untuk memilih diri sendiri, dan tentang bagaimana dunia perlahan berubah ketika kamu berhenti mendikte dan mulai diam. Keheninganmu adalah lembaran baru. Dan bagi mereka yang dulu menutup telinga dari kata-katamu, keheningan itu berbicara lebih keras dari apapun. Tonton video ini sampai habis, karena di bagian akhir ada pesan yang mungkin membuatmu melihat kembali perjalanan hidupmu selama ini, dan menyadari betapa berharganya dirimu. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1. Ketika keheningan mengucapkan segalanya. Pengejaran yang berlebihan seringkali mengubur nilai dan pesona diri Anda di balik kebisingan yang tak perlu. Semakin sering Anda mengirim pesan, menjelaskan diri, atau mencoba menjangkau, semakin kecil bobot kehadiran Anda yang ia rasakan. Namun saat Anda memilih untuk diam, segalanya berbalik. Dia mulai merasakan dan menyadari apa yang telah hilang. Rasanya seperti sebuah ruangan yang biasa diisi musik latar, lalu tiba-tiba musik itu senyap. Keheningan itu mengejutkan. Awalnya, ia mungkin bersikap acuh tak acuh, sibuk dengan dunianya, seolah ketidakhadiran Anda tidak berdampak. Tetapi, keheningan memiliki caranya sendiri untuk menyusup ke sudut-sudut yang dulunya penuh dengan suara Anda. Seiring waktu, kesunyian itu mulai bergema di dalam dirinya. Ia akan mengingat betapa konsistennya energi Anda, betapa mudahnya Anda ditemukan. Dan kini, tanpa kehadiran Anda yang mengisi ruang, tercipta sebuah kekosongan yang mustahil untuk diabaikan. Pikirkan ini, saat Anda mengejar, Anda tanpa sengaja merendahkan nilai diri Anda di matanya. Setiap pesan yang tak terjawab, setiap upaya Anda untuk memperbaiki, seolah memperkuat narasi bahwa dialah hadiahnya, dan Anda adalah pemohonnya. Tetapi saat Anda diam, bukan sebagai trik manipulasi, melainkan sebagai ekspresi harga diri, Anda mengubah seluruh alur cerita. Tiba-tiba, ia yang harus duduk dengan pikirannya sendiri.
Ia yang mulai memutar ulang momen-momen, bertanya-tanya mengapa irama hubungan telah berubah. Bayangkan, Anda terbiasa menyapanya setiap pagi dan malam, berusaha keras menjaga koneksi tetap hidup sendirian. Suatu hari, Anda memutuskan untuk berhenti. Anda memilih untuk menarik energi dari sesuatu yang tidak mengalir dua arah. Hari-hari berlalu. Ia secara refleks memeriksa notifikasinya, berharap nama Anda muncul tetapi tidak ada. Ia membuka kembali percakapan lama. Ia melihat pesan-pesan lama, menghitung jejak gelembung biru yang dulu selalu Anda kirimkan, penuh inisiatif, penuh perhatian. Ia mulai menghabiskan waktu lebih lama di profil Anda. Sebuah pertanyaan perlahan terbentuk di benaknya. Mengapa tiba-tiba terasa begitu sepi tanpamu? Inilah kekuatan esensial dari ketidakhadiran yang disengaja. Ia memicu refleksi emosional yang tidak akan pernah bisa dipaksakan melalui pengejaran. Para filsuf Stoik memahami kebenaran ini dengan mendalam. Seperti yang pernah diutarakan oleh Marcus Aurelius, keheningan adalah sebuah pelajaran yang dipetik melalui berbagai penderitaan hidup. Seorang yang bijaksana, Stoik, tidak akan terburu-buru mengisi setiap ruang kosong karena takut akan keheningan. Sebaliknya, ia membiarkan realitas terungkap dengan sendirinya dalam ketenangan itu. Epictetus selalu mengingatkan murid-muridnya bahwa kekuatan sejati terletak pada pengendalian dorongan hati. Kekuatan bukan tentang bereaksi di setiap kesempatan, tetapi tentang berdiri teguh dalam ketenangan, membiarkan orang lain menunjukkan siapa diri mereka melalui respons mereka terhadap keheningan yang Anda ciptakan. Ketika Anda merangkul keheningan, Anda tidak sedang bermain-main. Anda memilih untuk menarik diri dari dinamika yang telah menguras energi dan harga diri Anda. Dan ini intinya, keheningan memiliki kejernihan yang jujur. Jika ia benar-benar menghargai Anda, ia akan merasakan perubahan ini. Ia akan merenung. Ia mungkin akan mengambil inisiatif untuk menghubungi Anda. Jika tidak, keheningan Anda hanyalah sebuah filter yang menyingkapkan kenyataan bahwa pengejaran selama ini hanya menutupi fakta bahwa hubungan itu berat sebelah. Dengan menjaga pendirian Anda tidak hanya melindungi harga diri Anda, tetapi juga memberinya pilihan yang jelas, melangkah maju, mendekat, atau memudar. Kedua hasil tersebut akan memberi Anda kebenaran, dan kebenaran selalu jauh lebih berharga daripada kebisingan dari pengejaran yang tak berujung. Nomor 2. Mengklaim kembali energi inti Anda. Setiap kali kita mengejar, kita secara sukarela menyerahkan energi emosional kita. Kita membiarkan validasi diri kita bergantung pada reaksinya. Namun, saat Anda berhenti dan mengalihkan kembali energi berharga itu ke dalam passion Anda, kebugaran Anda, tujuan hidup Anda, dinamikanya bergeser secara fundamental. Ia mulai merasakan pergeseran fokus ini. Fokus baru Anda menjadi daya tarik, magnet yang kuat. Seperti kutipan dari Marcus Aurelius, jangan buang waktu lagi berdebat tentang seperti apa seharusnya orang yang baik. Jadilah ia. Ketika energi Anda berakar kuat pada diri sendiri, kebutuhan untuk mengejar apapun menjadi tidak relevan. Dunianya berhenti berputar di sekeliling orang itu, dan mulai berputar di sekeliling misi pribadinya sendiri. Disinilah keheningan menjadi kuat. Bukan sebagai manipulasi, melainkan sebagai sebuah aksi nyata pengalihan energi. Filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan orang lain. Kita hanya dapat mengendalikan diri kita sendiri. Dengan menarik diri, Anda tidak sedang menghukumnya. Anda sedang mengambil kembali apa yang memang menjadi hak Anda, yaitu fokus dan energi Anda. Bayangkan perhatian Anda sebagai sinar matahari. Ketika Anda mengejar, Anda memusatkan seluruh kehangatan itu hanya pada satu titik, dirinya, berharap ia akan tumbuh. Namun, ketika Anda mundur, cahaya itu menyebar ke seluruh lanskap kehidupan Anda. Ironisnya, saat itulah ia mulai menyadari cahaya yang dulu ia anggap biasa saja. Seiring berjalannya waktu, pergeseran fokus ini mengubah seluruh peta emosional. Ia mulai bertanya-tanya mengapa energi Anda terasa berbeda. Mengapa kehadirannya tidak lagi menjadi pusat semesta Anda? Keheningan yang dulu ia abaikan, kini memicu rasa penasaran yang mendalam. Dan bagian yang paling melegakan, Anda tidak lagi harus menunggu reaksinya. Anda sedang hidup,
Anda sedang menjadi, Anda kembali memimpin alur cerita Anda sendiri. Inilah mengapa mengabaikan, dalam artian fokus pada diri, jauh lebih baik daripada mengejar. Sebab pada dasarnya ini bukan lagi tentang dirinya sama sekali. Ini adalah tentang Anda yang melangkah kembali ke dalam kekuatan pribadi Anda. Apa yang Anda simak ini bukanlah trik kilat. Ini adalah perubahan paradigma total dalam cara Anda menggunakan energi. Kebanyakan orang terus-menerus mencurahkan perhatian mereka ke tempat-tempat yang tidak memberikan imbalan, lalu bertanya-tanya mengapa mereka merasa kehabisan tenaga. Namun saat Anda mengarahkan energi itu ke dalam diri, segalanya akan berubah. Fokus Anda menajam, kehadiran Anda menguat, dan tanpa perlu berusaha, Anda menjadi pribadi yang tidak mengejar karena Anda tenggelam dalam kehidupan yang Anda ciptakan sendiri. Jika pemikiran ini beresonansi dengan Anda, mari kita sambut kekuatan perubahan ini. Saya ingin mendengar pengalaman Anda. Bagaimana Anda merasakan perubahan energi ini dalam hidup Anda? Silakan bagikan cerita Anda di bawah atau cukup ketik. Saya mengambil kembali kekuatan saya. Nomor 3. Jarak membangkitkan rasa penasaran. Ketersediaan yang berlebihan membunuh misteri. Ketika Anda mundur dengan tenang dan tanpa drama, hal itu menciptakan tanda tanya besar di benaknya. Ia bertanya-tanya, mengapa reaksinya berbeda dari yang lain? Perubahan kecil ini menggoyahkannya, karena ini bukan pola yang biasa ia temui. Kebanyakan orang, ketika dihadapkan pada jarak emosional dari seseorang yang mereka sukai, menjadi panik. Mereka mulai lebih sering mengirim pesan, mencoba menjelaskan diri, berusaha memperbaiki sesuatu yang mungkin tidak perlu diperbaiki. Mereka mengejar bukan karena kekuatan, melainkan didorong oleh rasa takut. Takut akan kehilangan, takut pada keheningan, takut dilupakan. Namun ketika Anda menolak mengikuti naskah lama itu, ketika Anda tetap tenang dan berpusat, Anda memutus siklus yang selama ini memberi makan ego dan harapannya yang tak berdasar. Tiba-tiba, Anda menjadi tidak terduga, dan ketidakpastian adalah bahan bakar utama bagi rasa ingin tahu. Pikirkan analogi ini. Jika sebuah lagu terus diputar berulang-ulang, pada akhirnya kita berhenti mendengarkannya. Tetapi saat lagu itu tiba-tiba berhenti, keheningan terasa jauh lebih kuat daripada musik itu sendiri. Itulah yang terjadi ketika Anda menarik kembali kehadiran Anda. Ia sudah terbiasa dengan rentetan perhatian Anda yang konsisten. Pesan selamat pagi, balasan cepat, dan sapaan ringan. Namun saat semua itu lenyap, bukan karena kemarahan, melainkan karena kekuatan batin, pikirannya mulai menerka-nerka. Di mana dia? Mengapa dia tidak mengejar? Apakah dia kehilangan minat? Atau apakah saya kehilangan sesuatu yang berharga? Pertanyaan-pertanyaan batin inilah yang menumbuhkan rasa ingin tahu. Keheningan Anda bukan kekosongan, itu adalah cermin yang memantulkan dirinya sendiri kepadanya. Disinilah penguasaan emosi menunjukkan kekuatannya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh menjadi budak dari dorongan hati kita. Epictetus pernah berkata, tak seorang pun bebas jika ia tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Ketika Anda mampu mempertahankan pendirian alih-alih bereaksi secara emosional, Anda menunjukkan kekuatan langka di dunia yang didominasi oleh respons instan. Jarak yang Anda ciptakan dengan tenang menunjukkan bahwa perhatian Anda tidaklah murah, melainkan harus didapatkan. Ketika energi Anda tidak lagi mudah diakses, ia akan menjadi berharga di matanya. Bayangkan skenario ini. Ia mungkin berharap jika ia sedikit menjauh, Anda akan berlari menghampirinya. Mungkin ia menunda membalas atau bersikap samar-samar. Namun, alih-alih mengejar, Anda diam-diam mengalihkan fokus Anda kembali pada diri sendiri. Pada tujuan Anda, misi Anda, dan pertumbuhan pribadi Anda. Anda tidak mengunggah story yang pasif-agresif. Anda tidak mengirim pesan emosional yang panjang. Anda hanya menjalani hidup Anda sepenuhnya. Ia pasti menyadari perubahan itu. Beberapa hari kemudian, ia memeriksa media sosial Anda lebih sering dari biasanya, membaca ulang pesan lama, atau secara halus menghubungi Anda dengan sapaan kasual. Hai, ini bukan kebetulan. Jarak yang Anda ciptakan telah memberi ruang bagi keinginannya untuk bernapas. Inilah kebenaran yang lebih dalam. Mengabaikan bukan tentang manipulasi, melainkan tentang keselarasan.
Ini tentang menolak menginvestasikan diri Anda pada seseorang yang tidak mau bertemu Anda di tengah jalan. Pribadi yang berpegangan pada prinsip stoik memahami bahwa nilai diri mereka tidak bergantung pada perhatian orang lain. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya sendiri, bersikaplah toleran terhadap orang lain dan tegas terhadap diri sendiri. Ini berarti Anda tidak mengejar apa yang menjauh. Anda tetap setia pada standar Anda. Penarikan diri Anda yang tenang berbicara jauh lebih lantang. Dalam keheningan yang Anda ciptakan, justru pikirannya yang mulai mengejar. Sementara orang lain di luar sana sibuk mencoba bertahan dan menarik perhatian, Anda menjadi satu-satunya orang yang tidak bisa ia hilangkan dari benaknya. Bukan karena Anda memohon, tetapi karena jarak yang Anda ciptakan mengingatkannya akan nilai sejati Anda. Nomor 4. Ego melawan emosi. Ujian sesungguhnya. Ketika Anda terus mengejar, Anda sejatinya memberi makan egonya, bukan hatinya. Ia mendapatkan sensasi validasi yang menyenangkan tanpa perlu berinvestasi balik secara emosional. Ini seperti memberikan hadiah emosional gratis berulang kali, sampai akhirnya kehadiran Anda menjadi sesuatu yang diharapkan, bukan lagi dihargai. Namun ketika Anda berhenti, ketika Anda menarik diri dengan tenang dan bukan karena kepahitan, sesuatu yang fundamental di dalam dirinya bergeser. Ia tidak lagi bisa bersandar pada pengejaran Anda sebagai sandaran emosionalnya. Tiba-tiba, ia ditinggalkan sendirian bersama pikirannya. Dan saat itulah ujian yang sesungguhnya dimulai. Ia dipaksa menghadapi pertanyaan yang selama ini mungkin ia hindari. Apakah aku benar-benar peduli padanya, atau aku hanya menikmati perhatian yang ia berikan? Pikirkanlah. Ketika seseorang terus mengejar, mengirim pesan, menelepon, atau berusaha membuktikan diri, orang yang dikejar tidak perlu bersusah payah memeriksa perasaannya. Ia bisa duduk nyaman, egonya terus-menerus dipuaskan. Ia tidak perlu merindukan Anda karena ia tidak pernah diberi kesempatan untuk merasa kehilangan. Namun ketika aliran perhatian itu mengering, lanskap emosionalnya berubah drastis. Keheningan memaksa dia untuk merenung. Apakah hubungan ini tulus atau hanya egonya yang menikmati sorotan? Disinilah filosofi stoik memberikan perbedaan yang tegas. Pribadi yang bijaksana tidak menuntut kejelasan. Ia membiarkan kebenaran berbicara melalui tindakan, bukan sekadar kata-kata. Marcus Aurelius pernah mengingatkan, kebenaran itu sederhana. Jika Anda menghilangkan opini Anda, apa yang tersisa akan berbicara sendiri. Alih-alih mencoba mengendalikan persepsinya atau memanipulasi responsnya, Anda mundur dan membiarkan konsekuensi alami dari situasi itu terjadi. Keheningan Anda bukan tindakan balas dendam, itu adalah cermin yang memantulkan kembali perasaannya yang sebenarnya. Bayangkan ini, Anda biasa mengiriminya pesan setiap pagi dan ia akan membalas sesuka hati karena ia tahu Anda selalu ada. Tetapi suatu hari Anda berhenti. Beberapa hari berlalu, ia mulai menelusuri kisah media sosial Anda lebih sering. Ia bertanya-tanya mengapa energinya tidak lagi terpusat padanya. Mungkin ia mengirimkan pesan biasa, sapaan, atau sekadar reaksi acak menguji suasana. Pada awalnya yang bereaksi adalah egonya, merasa kehilangan perhatian. Tetapi jika ada emosi nyata di sana, sesuatu yang lebih dalam akan mengambil alih. Ia akan mulai berusaha sungguh-sungguh, bukan karena kebiasaan, melainkan karena kepedulian dan minat yang tulus. Mengabaikan berhasil karena ia menghilangkan kebisingan. Ia memisahkan dorongan ego tingkat permukaan dari keterikatan emosional yang autentik. Jika itu hanya egonya, ia akan memudar saat sumber perhatiannya menghilang. Namun jika ada emosi yang nyata, hal itu akan terungkap melalui tindakannya setelah kenyamanan dikejar-kejar itu hilang. Pribadi yang berprinsip stoik memahami hal ini dengan mendalam. Ia tidak memaksakan cinta untuk terjadi, pun tidak mengejar kejelasan dalam kekacauan. Ia tetap membumi, mengamati dalam keheningan, mengetahui bahwa waktu dan jarak memiliki cara yang ampuh untuk menyingkapkan apa yang seringkali disembunyikan oleh kata-kata. Dalam keheningan itu, kebenaran selalu muncul ke permukaan. Keheningan Anda menjadi filter yang menyingkapkan. Apakah ia sungguh-sungguh peduli atau ia hanya peduli untuk diinginkan? Nomor 5. Ketenangan mengalahkan keputusasaan. Kebutuhan itu terasa mencekik.
pengendalian diri itu terasa memikat. Mengabaikannya dalam konteks ini bukan tentang permainan. Itu adalah pilihan sadar untuk memilih ketenangan di atas keputusasaan. Ketika emosi memuncak, banyak orang panik. Mereka berpikir, jika mereka menjelaskan lebih detail, mengirim pesan lebih cepat, atau membuktikan pendapat mereka lebih keras, orang itu akan tiba-tiba berubah pikiran. Namun pada kenyataannya, keputusasaan hanya mendorongnya semakin jauh. Pengejaran terasa seperti tekanan. Itu membuatnya merasa bahwa dialah yang memegang semua kendali. Dan ironisnya, hal itu melenyapkan rasa hormat dan misteri yang mungkin menarik perhatiannya sejak awal. Bayangkan ini, Anda menjauh dan ia mulai bertanya-tanya, apakah Anda sudah kehilangan minat? Jika Anda tiba-tiba membanjirinya dengan pesan, panggilan dan penjelasan, ia tidak akan merasakan hasrat, ia akan merasa kewalahan. Namun jika Anda tetap tenang, jika Anda tidak membiarkan emosi mengacaukan diri, ada sesuatu yang berubah. Ketenangan Anda menciptakan ruang. Ia memberi pikirannya kesempatan untuk bertanya, merenung, dan memikirkan Anda. Dan dalam ruang itulah, rasa ingin tahu dan emosi sering kali tumbuh jauh lebih kuat daripada kata-kata apapun. Epictetus pernah berkata, yang penting bukanlah apa yang terjadi padamu, melainkan bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Prinsip stoik ini berlaku sempurna di sini. Anda tidak dapat mengendalikan perasaan atau perilakunya, tetapi Anda dapat mengendalikan reaksi Anda. Saat Anda berhenti membiarkan dorongan hati mengendalikan Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda. Anda berhenti bermain tarik ulur emosi dan sebaliknya, berdiri teguh dalam kehadiran diri Anda sendiri. Ketenangan itu memiliki bobot tersendiri. Ini mengomunikasikan bahwa harga diri Anda tidak dapat dinegosiasikan. Anda tidak mengemis validasi. Anda hanya memilih untuk menanggapi layaknya seseorang yang menghargai kedamaiannya sendiri. Inilah alasan mendasar mengapa keheningan seorang individu yang tenang dan berpusat berbicara jauh lebih keras daripada setiap argumen, setiap penjelasan, atau ledakan emosi apapun. Ini bukan tentang manipulasi. Ini adalah tentang penguasaan diri yang agung. Tenang bukan berarti pasif. Itu adalah kekuatan yang nyata. Itu adalah pembeda antara seseorang yang bereaksi karena ketakutan dan seseorang yang merespons berdasarkan kekuatan batin. Ketika ia melihat Anda tidak gelisah, tidak memohon, dan tidak kehilangan kendali atas perilaku Anda, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak ia duga, rasa hormat. Dan rasa hormat adalah fondasi yang membangun ketertarikan yang sejati dan tahan lama. Sebelum kita lanjutkan, mari kita luangkan waktu untuk merenungkan hal ini. Berapa kali emosi membuat Anda bertindak karena ketakutan, bukan karena kekuatan? Kita semua pernah mengalami keinginan untuk menjelaskan, memperbaiki, atau membuat seseorang melihat nilai kita. Namun kekuatan sejati muncul saat Anda mampu tetap membumi, meskipun perasaan Anda memuncak. Itulah ciri individu yang memimpin dirinya sendiri, bukan yang dipimpin oleh dorongan hati. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Pernahkah Anda mengalami momen di mana tetap tenang mengubah segalanya? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Perspektif Anda mungkin menginspirasi seseorang yang sangat membutuhkannya. Nomor 6. Ruang pribadi membuatnya berpikir. Ketika Anda berhenti mengejar, Anda memberinya sesuatu yang langka dalam interaksi modern. Waktu untuk merenung, keheningan membuat emosi bergema lebih keras. Kenangan muncul kembali, keraguan muncul. Apa yang tadinya terasa seperti aliran perhatian yang dapat diprediksi, tiba-tiba terputus, dan ia ditinggalkan sendirian bersama pikirannya. Bayangkan ini, ia terbiasa bangun dengan pesan dari Anda, sebuah kunjungan kecil yang memberikan egonya awal hari yang hangat. Ia tidak perlu bertanya-tanya apakah Anda peduli. Kehadiran Anda yang konstan sudah menjawab pertanyaan itu untuknya. Namun, saat pola itu menghilang meskipun secara diam-diam, rasanya seperti seseorang mematikan musik latar yang tanpa sadar telah melekat padanya.